Pemirsa, dua gudang plastik produksi Mika di kawasan pergudangan Miami, Jalan Raya Kamal, Kalideres, Jakarta Barat ini ludes terbakar. Diduga kebakaran berasal dari korsleting pada bagian panel listrik dalam gudang. Kepulan asap pekat disertai kobaran api membakar dua bangunan gudang plastik produksi Mika di kawasan pergudangan Jalan Kamal Raya, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Petugas pemadam kebakaran langsung berjibaku melakukan upaya pemadaman. Banyaknya material plastik dan kimia yang mudah terbakar sempat menyulitkan petugas menjinakkan si jago merah. Diduga kebakaran ini berasal dari korsleting pada bagian panel listrik dalam gudang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan setelah 22 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Pemirsa, banjirop kembali melanda permukiman warga di Jakarta Utara. Banjir setinggi lutut orang dewasa ini bahkan hingga masuk ke rumah-rumah warga. Banjirop kembali melanda permukiman warga di Jalan Lodan Raya, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Berdasarkan keterangan warga, air laut tiba-tiba meluap membanjiri permukiman warga Sabtu siang. Arus air yang cukup deras membuat kawasan rumah warga terendam air hingga setinggi lutut orang dewasa. Banjirop memang kerap kali melanda Jakarta Utara. Setidaknya dalam 1 tahun ini sudah 4 kali warga diterjang banjirop. Sering sih enggak, cuma kita udah ngalamin rob begini udah berapa kali lah. Selama setahun ini udah berapa kali gitu. Iya. Tadi air pas datang itu udah setinggi sekarang apa gitu? Kalau sekarang sih alhamdulillah udah agak mendingan. Enggak tadi seperti jam setengah 12-an itu lumayan deras dan sedengkul lah, dalamnya sedengkul ya. Warga berharap agar pemerintah bisa membangun kembali bendungan atau tanggul yang saat ini ketinggiannya masih belum cukup untuk menahan air laut masuk ke permukiman warga. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Pemirsa, viral video unggahan luapan aliran Sungai Cibitung Ciputri, Kampung Curugan, Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Akibatnya sejumlah tempat dan tempat wisata disapu banjir. Intensitas hujan tinggi, banjir bandang melanda aliran Sungai Cibitung Ciputri, Kampung Curugan, Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Material lumpur terbawa banjir dari dataran yang lebih tinggi. Naas, banjir yang menyapu tempat wisata tersebut juga turut menghanyutkan ikan sebanyak 2 ton lebih di wahana wisata. Permukaan sungai yang naik mengendangi objek wisata Lembah Curugan Gunung Putri yang berada di tepi sungai. Selain intensitas hujan yang tinggi, dalam 1 pekan terakhir, terjadinya alih fungsi hutan jadi lahan pertanian di hulu sungai, juga jadi penyebab banjir bandang. Dulu mah nggak pernah seperti ini, dikarenakan sekarang kan dibebaskan. Perhutani itu mau ditanamin juga, dibiarkan. Iya, kebanyakan alih fungsi. Seorang ada yang 5 hektar coba. Berdasarkan data, hanya objek wisata dan kolam ikan milik Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes yang terendam banjir. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Pemirsa, 3 warga tertimbun longsor akibat rumahnya tertimpa reruntuhan longsor tebing setinggi 15 meter di Desa Margaluyu, Kabupaten Bandung. Tiga warga tertimbun tanah longsor dari tebing setinggi 15 meter di Desa Margaluyu, Kecamatan Anjasari, Kabupaten Bandung, Jumat petang. Isak tangis anak dan cucu korban longsor pecah saat tim SAR mulai lakukan pencarian korban longsor di Kampung Condong pada Sabtu siang. Bupati Bandung, Dadang Supriyatna, yang langsung terjun ke lokasi, meminta semua pihak termasuk BPBD, TNI, dan Polri untuk melakukan pencarian korban. Asesmen, apakah nanti ada relokasi dan sebagainya, gitu langkah-langkah selanjutnya. Tapi yang jelas pemerintah Kabupaten Bandung mempersiapkan untuk memperbaiki rumah yang terkena bencana atau longsor. Tim Basarnas mengakui sulitnya pencarian korban karena tanah masih bergerak. Pencarian korban longsor sementara masih dilakukan secara manual.
Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu tiba-tiba pingsan setelah berjam-jam menunggu BBM yang tidak kunjung tersedia di SPBU. Antrean panjang yang menimbulkan kemacetan ini seolah menjadi pemandangan harian di semua SPBU di Aceh Singkil. Sempat membantu untuk menepi, ibu ini tiba-tiba pingsan di tengah perjalanan. Petugas pun akhirnya membopongnya ke tempat yang lebih sejuk. Ia diduga kelelahan dan kepanasan setelah terlibat antrian panjang di SPBU Desa Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil Aceh. Sejak BBM langka, semua SPBU di wilayah Aceh Singkil hampir selalu penuh antrian. Bahkan warga rela berdiri atau duduk di atas motor berjam-jam hanya demi membawa pulang bahan bakar minyak. Warga berharap pemerintah bergerak cepat agar mereka tak lagi mempertaruhkan kesehatan hanya untuk mendapatkan bahan bakar. Dari Aceh Singkil Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ratusan warga di Banda Aceh terpaksa mengular saat antri LPG berbagai ukuran. Antrian ini merupakan dampak dari banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh. Antrian panjang warga terjadi di hampir semua pangkalan gas di Banda Aceh. Berbagai ukuran tabung gas dibawa warga berharap mendapat jatah setelah pasokan tersendat selama 3 hari terakhir. Kondisi ini terjadi setelah banjir bandang dan tanah longsor memutus jalur distribusi di sejumlah titik termasuk akses utama menuju Banda Aceh. Akibatnya warga terpaksa menunggu berjam-jam di bawah terik matahari. Beberapa bahkan rela kembali antre setelah stok di pangkalan cepat habis. Adanya 3 kilo, cuma jatuhnya cuma 1.000. Satu tabung 1 kakak. Terus dari yang 5 kilo ke 12 kilo nggak ada. Balik lagi saya ke sini bilang nanti jam 10 adanya di Pasar Tani lagi. Memang 3 hari ke belakang itu stoknya menipis. Nah, tadi malam baru sampai dari kapal via Pelabuhan Ulele jam 2. Jam 2 kita pasok ke SPBE, langsung kita isi. Pagi ini langsung kita distribusi. Banjir dan longsor di Aceh tidak hanya menutup akses, tapi juga memutus rantai logistik termasuk pasokan LPG. Jika jalur darat belum bisa dilalui, antrean panjang warga diprediksi terus terjadi. Dari Banda Aceh, Syukri Safrudin, iNews melaporkan.